Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas bahasa Indonesia 35 ingin memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami dan akan melakukan presentasi mengenai penelitian kami yang berjudul pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya. Perkenalkan, nama saya Khalid Junoto, NRP 5025201038 dari Departemen Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Rian Ashraf Fadilah dengan NRP 5025201136 dari Departemen Informatika Institut Teknologi 10 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Bugowi, NRP 5025201253 dari Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama saya Rinda Aulia Nur Anissa dengan NRP 5016201055 dari Departemen Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Said Ziyad Ibrahim Alaidrus dengan NRP 50252201147 dari Teknik Informatika. Saya Naufal Fadilah, NRP 5025520121 dari Departemen Teknik Informatika. Judul dari CPMK 4 kelompok 1 kali ini adalah pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial mahasiswa, dengan mahasiswa sebagai subjek dari penelitian dan media sosial sebagai objek dari penelitian. Dengan latar belakang penelitian, perkembangan zaman atau globalisasi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari, salah satunya dalam bidang teknologi, lebih spesifiknya kepada media sosial. Media sosial juga memberikan sarana informasi kepada semua kalangan, dari berita politik hingga hiburan. Namun media sosial juga dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka dari itu harus dibatasi penggunaannya. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu apakah setiap mahasiswa memiliki media sosial? Yang kedua, jika setiap mahasiswa memiliki media sosial, seberapa sering mereka menggunakan media sosial tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, yaitu bagaimana dampak dari penggunaan media sosial terhadap mahasiswa? Dan yang keempat, apa pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial mahasiswa? Adapun tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama, mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang memiliki media sosial, dan yang kedua, mengetahui seberapa sering penggunaan media sosial oleh mahasiswa, dan yang ketiga, mengetahui dampak dari penggunaan media sosial terhadap mahasiswa, dan yang keempat, yang terakhir, mengetahui pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial mahasiswa. Adapun dari bagian metode yaitu, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, di mana kita menyebarkan kuesioner berupa Google Form, yang mana respondennya yaitu mahasiswa ITS sendiri, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari media sosial terhadap perubahan sosial mereka sebagai mahasiswa. Dan juga kita menggunakan studi pustaka yang pastinya jelas sumbernya dan dapat digunakan untuk mengetahui jawaban dari pengaruh media sosial tersebut. Kemudian yaitu ada manfaat penelitian. Kita ada dua manfaat, yaitu pertama dari manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat praktis, dari segi mahasiswanya dapat digunakan untuk mengetahui perubahan sosial mahasiswa yang terjadi dan juga meminimalisir dampak dari negatif perubahan tersebut. Bagi orang tua sendiri yaitu mereka dapat mengawasi jalannya perubahan sosial mereka sehingga dapat mengontrol perubahan perilaku akibat dari sosial media tersebut. Dan manfaat teoritis yaitu dapat dijadikan sebagai penambah wawasan media sosial bagaimana akibat dari pengaruh tersebut. Dan juga yang kedua yaitu dapat digunakan untuk memahami dinamika interaksi antar perubahan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Sedangkan menurut Al-Jawi dan Mukhlason, media sosial merupakan segudang manfaat seperti mudahnya berinteraksi, media promosi, sarana sosialisasi program pemerintah, dan sarana hiburan. Dan ketiga, menurut hasil penelitian dari Soliha,
Beliau menyatakan bahwa sebesar 78% responden memiliki tingkat kecemasan sosial cukup atau tinggi, dan sebesar 32% responden memiliki tingkat ketergantungan terhadap media sosial berada pada tingkat cukup tinggi atau sangat tinggi. Dan yang keempat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Australian Broadcasting Corporation, mengatakan media sosial membungkus perangkat digital yang memungkinkan terjadinya kegiatan komunikasi dan berbagi melintasi jaringan. Media sosial digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, bisnis, politik, media, periklanan, dan tindakan seputar isu-isu sosial. Hubungan logis. Pada latar belakang karya tulis ilmiah ini telah dipaparkan beberapa efek dari penggunaan media sosial seperti tersebarnya berbagai berita baik aktual maupun tidak. Oleh karena itu, kami ingin meneliti bagaimana media sosial mempengaruhi masyarakat, khususnya mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif dan menggunakan kuesioner yang disebar dalam bentuk dokumen Google. Kemudian kuesioner tersebut diisi oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dari penelitian ini, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak kalangan, terutama bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Adapun bagian studi pustaka berisi beberapa pernyataan dari beberapa referensi yang terkait dengan pengaruh dari media sosial terhadap masyarakat umum. Dari penelitian yang kami lakukan, didapat sebanyak 61 responden dengan rincian 36 responden laki-laki dan 25 responden perempuan. Media sosial yang paling umum digunakan oleh ke-61 responden ini adalah yang pertama Instagram sebanyak 60 responden dan Twitter sebanyak 46 responden. Sebanyak 15 responden mengaku bahwa mereka tidak menggunakan media sosial lebih dari 2 jam. 22 diantaranya menggunakannya antara 2 hingga 6 jam, dan terdapat 24 responden yang menggunakan media sosial lebih dari 6 jam dalam sehari. Dan menurut pengakuan responden, terdapat 42 responden yang mengaku bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Terdapat 13 responden yang mengaku bahwa media sosial berdampak positif pada kehidupan mereka, dan terdapat 6 responden yang mengakui bahwa media sosial memiliki dampak negatif. Dari penelitian yang kami lakukan melalui link kuesioner yang telah kami sebar ke mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya, kami dapatkan bahwa 98% dari 61 orang yang terdiri dari 36 laki-laki dan 25 perempuan itu mempunyai Instagram. Selain itu, hanya 25% yang menggunakan media sosial di bawah 2 jam per hari, dan sisanya itu menggunakan rata-rata di atas 2 jam. Selain itu, mereka juga menyatakan dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial yang mendukung penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian Al-Jawi dan Mukhlason tahun 2012. Di antaranya adalah memudahkan berkomunikasi sebagai media hiburan, mengakibatkan kecanduan dan banyak beredar berita hoax. Dari penelitian Solihah tahun 2015, menimbulkan rasa insecurity atau perasaan tidak nyaman dan juga kecanduan. Kemudian dari pernyataan Australian Broadcasting Corporation atau ABC yang menyatakan memudahkan berkomunikasi, menambah pengetahuan dan banyak beredar berita hoax. Dampak positif penggunaan media sosial oleh mahasiswa adalah yang pertama itu memudahkan berkomunikasi. Di sini jelas karena mereka bisa berkomunikasi dimanapun dan kapanpun tanpa halangan jarak dan waktu. Yang kedua adalah sarana hiburan. Saat mereka capek, lelah, ataupun selesai kuliah, mereka dapat membuka aplikasi seperti YouTube, game, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah mendapat informasi dengan cepat. Kita dapat melihat berita-berita yang update dari postingan-postingan orang lain. Kemudian selain itu juga dapat menjadi sarana edukasi yang bermanfaat. Selain dampak positif, tentu ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama adalah mengakibatkan kecanduan yang dapat menurunkan daya produktivitas manusia.
karena waktunya hanya dihabiskan untuk media sosial saja. Yang kedua adalah menimbulkan rasa insecurity. Ada sesuatu yang membuat orang merasa gelisah, takut, malu, dan tidak percaya diri. Yang ketiga adalah muncul rasa malas dan banyak bermunculan berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Dari kedua dampak tersebut, dampak positif dan dampak negatif telah mempengaruhi perubahan sosial mahasiswa. Perubahan ke arah yang lebih baik atau yang positif seperti mudahnya berkomunikasi untuk mereka bertukar pikiran dan informasi. Dulu kan jika ingin seperti itu kita harus bertemu secara langsung atau dengan surat menyurat. Sekarang sudah tidak, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana tersebut. Kemudian dalam menimba ilmu yang dulunya itu menggunakan buku cetak, sekarang dapat menggunakan video inspiratif dan e-book yang mudah diakses di media sosial. Selain perubahan positif, ada perubahan negatif, seperti kita menjadi jauh dari orang-orang yang sudah dekat dengan kita. Ini disebabkan karena kurangnya interaksi kepada orang-orang tersebut, karena kita lebih memilih berinteraksi dan menghabiskan waktu kita di media sosial. Dampak positif yang ditawarkan oleh media sosial terhadap khalayak umum membuatnya marak digunakan. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan juga sangat berbahaya sehingga harus ditanggulangi. Selain itu, dampak dari media sosial ini dapat memberikan gambaran kepada kita seperti apa kehidupan manusia di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.